Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Jumpa lagi kita ya di responsi struktur data. Nah, ini responsi kita yang terakhir. Sebenarnya nggak terakhir sih, nanti di di rentang minggu sekarang dan sampai minggu depan, di tanggal 22 Desember ini sampai 2 Januari, itu kalian bakal melaksanakan presentasi akhir tugasnya nanti ternyata dengan saya gitu. Nggak jadi dengan Pak Faidilnya. Tapi nanti presentasinya dengan Asdos gitu. Nah, tapi untuk responsi apa responsi yang materi itu ini terakhir. Berarti nanti nggak ada responsi untuk untuk UAS nggak ada nanti. Nah, tapi nanti kita coba bahas soal tahun yang lalu nanti singkat aja gitu. Nah, untuk responsi yang sekarang itu materinya graf. Em, Kalian kan udah praktikum graf juga ya. Kemudian graf itu dia representasinya kan pakai multilink list gitu ya. Dan masih keluarga dengan link list juga, jadi secara umum masih gampang lah gitu. Nah, dari kalian untuk materi graf ada yang ditanyain dulu nggak? Maksudnya mungkin waktu praktikum ada yang masih bingung di bagian mananya gitu. Nah, kalau nggak ada kita lihat dulu review sedikit. Ya, kalau graf itu kan dia ada vertex sama edge-nya. Kemudian dia ada yang tidak berarah dan tidak berbobot. Kemudian ada yang berarah tapi tidak berbobot, seperti ini. Kemudian ada yang berarah berbobot dan tidak berarah tapi dia berbobot. Kalau degree itu banyaknya tetangga dari si vertex ya. Kalau di sini degree satu berarti ada satu 2 3 4. Kalau dia circular seperti ini atau looping, berarti dihitung dua kali gitu kan ya. Berarti yang degree dari tiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu. Kemudian kalau degree dari yang berarah, nah itu nggak yang looping itu atau yang circular itu dihitung satu kali karena dia akan berarah ya. Dan cara menghitungnya itu eh, degree input ditambah dengan degree outnya. Contohnya di sini yang A, degree outnya ada tiga, satu, dua, tiga, dia mengarah ke S, C sama B. Degree innya ada satu, yang B mengarah ke A. Oke, ini review dikit aja. Kemudian ini, oh ini yang Kak, graph permisi Kak, ya. itu Kakak lagi presentasi ya, tapi nggak muncul apa-apa Kak. Oh, shit. Oke. Lupa ya. Oke, oke. Nah, sampai mana tadi? Eh, eh, ya ini ya di kalau graph itu kan ada vertex, ada edge-nya. Edge itu yang menghubungkan si vertex. eh ini yang dia nggak berarah, ini yang berarah. Kalau dia cara menghitung degree-nya, kalau yang nggak berarah ya udah berarti kita hitung semuanya. Kalau dia sirkular berarti kan dihitung dua kali ya. Atau yang tiga ini tadi berarti dia satu dua, yang sirkularnya dihitung dua, tiga empat lima enam tujuh. Ada tujuh untuk degree yang tiga. Kalau dia berarah berarti ya udah kita menghitung sesuai arahnya aja. Kalau rumusnya itu degree in ditambah dengan degree out-nya. Nah kalau graph
ada yang sederhana. Kalau graf sederhana itu dia nggak memiliki busur paralel, maksudnya itu yang seperti ini. Jadi dia ada A ke B, tapi B ke A juga ada. Itu dia paralel. Kemudian nggak ada loop atau yang sirkular seperti yang di C ini. Nah, itu dia simple graph. Nah, kalau multi graph dia ada paralel atau ada sirkular atau loopnya. Ini graf lengkap. Jadi tiap 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 apa setiap vertexnya itu dia saling terhubung. Jadi satu ke dua terhubung, satu ke tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, itu pokoknya saling terhubung dia. Nah, ada path. Ini jalurnya. Ada class path, ada sirkuit. Nah, itu nanti silakan kalian review materi di mana ya? Matis atau Lokmat ya? Kalau nggak salah di Matis ya. Oke, itu terkait graf. Terus, nah representasinya ada yang berupa matriks. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan waktu Matis ya. Hmm, Kalau 2 ke 4 berarti di sini dia bobotnya ada dua atau ada dua apa namanya dua edge. Kita lihat di sini 2 ke 4 ada dua, 4 ke 2 juga dua gitu. Ya, nanti silakan kalian ingat-ingat lagi. Kalau dia ada arahnya berarti kalau dia A ke B ada panahnya kita tulis satu. Kalau nggak ada yaudah berarti kita tulis nol. Kalau dia ada bobotnya berarti di matriksnya itu kita tulis bobotnya. Yang satu ke dua bobotnya dua berarti di sini satu dua bobotnya dua dan ya kayak gitu terus. Dan kalau dia nggak ada itu harusnya di nolin tapi ada juga yang bikin nol gitu. Nah, tapi kalau dia dibikin nol itu biasanya nanti ada kayak hal-hal yang membuat bug lah. Makanya biasanya kalau dia nggak ada bobot atau nggak ada edge yang menghubungkan vertex tersebut, biasanya ditulis nol aja. Oke, itu matrix. eh nah, kemudian ada representasi berupa link list, array link list, array of link list. Nah, jadi di sini kita punya array. Nah, kalau dia berupa array link list, array of list, hmm, kita punya array. Nah, array itu untuk nyimpan vertexnya di dalam sini ya. Selain di sini A, B, C, D, E, nah itu ditampung di dalam array. Nah, kemudian eh, tiap arraynya itu dia menampung eh, data dari si edge-nya. Ya. Nah, jadi kalau dia pakai array itu biasanya harapannya sih udah terurut gitu. Misalkan di sini A, B, C, D, E gitu. Dia udah terurut dari indeks nol sampai seterusnya. Jadi misalkan kalau dia indeksnya nol berarti dia vertex yang pertama. Atau misalkan kalau dia di sini berupa huruf, berarti huruf A dulu. Ya, indeks ke satu berarti dia B dan seterusnya. Nah, di indeks ke nol itu dia menampung sebuah sebuah link list. Nah, isinya itu adalah edge-nya. Misalkan di sini si A itu dia menuju ke C. Nah, berarti di sini ditampung eh, link list infonya C, bobotnya di sini ada 12. Nah, kemudian next-nya itu dia menuju ke edge berikutnya gitu.
Nah, jadi di sini apakah boleh kalau D dulu di depannya itu boleh-boleh aja. Itu terserah kita aja sih merepresentasikannya. Bisa kita urut berdasarkan apa? Besar kecilnya si infonya atau urutan dia masuk si array si listnya itu boleh. Nah, di sini ADT-nya untuk grafnya dia direpresentasikan array dulu. Nah, yang ini. Nah, ini dia grafnya. Kemudian setiap vertex-nya itu, nah jadi si array-nya itu eh, di blok kotak sini tuh dia sebenarnya menampung vertex. Nah, isi vertex-nya itu ada tiga. Ada ID-nya atau di sini adalah si infonya, si info yang ini ya. Kemudian ada ukurannya atau bobotnya, integer. Nah, ini yang 12 ini, yang 10. Dan next-nya itu adalah next si si next si vertex-nya. Itu untuk yang array list. Nah, kemudian, nah untuk menambahkan edge baru, itu caranya sederhana aja seperti kita melakukan insert di multilink list. Jadi misalkan kita mau menghubungkan, eh, misalkan si E ini kita hubungkan ke D misalkan. Bobotnya misalkan 5, ya udah berarti kita kan mau nambahin dia itu di depan ini sebagai dia pertama atau di belakang ini itu juga boleh. Nah, di sini 5, ini D. Nah, itu boleh. Atau sih biar gampangnya biasanya dia langsung di first-nya. Jadi nanti algoritmanya itu first. Susah. First dari apa? Edge-nya. First edge si ini atau bukan first edge. Algoritmanya itu dulu next ya. Next dari salah-salah. Ini. Oke, ADT-nya tadi itu ada ya langsung ke indeks ya. Oke, misalkan di sini dia indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti anggaplah ini nama nama arraynya apa ya G gitu misalkan. Nah, berarti G eh, ini next dari G indeks ke 4. Nah, seperti itu. Nah, itu sama dengan new edge-nya atau si yang baru kita tambahkan. Agak susah ya pakai mouse. New edge. Nah, kemudian baru kita set si eh ya, salah-salah kebalik. Bentar, guys. Agak ribet ya kalau ini. Harusnya next si new node, new apa tadi new edge ya, new edge. Nah, itu. Nah, itu sama dengan si eh G indeks ke 4. Nah, jadi kita hubungkan dulu si misalkan tadi di sini ada bikin baru.
Nah, misalkan di sini new edge-nya ya D5 ini 0. Nah, kita sambungkan dulu next dari new edge ini ke eh, G indeks keempat. Nah, G indeks keempat itu kan ya ini. Nah, udah terhubung dia, baru kita set G indeks keempat itu new edge. Nah, gitu. Nah, jadi yang ini sekarang panahnya dia ke sini. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi dia seperti itu. Kalau kita insertnya ke elemen terakhir, bisa aja. Cuma nanti algoritmanya jadi lebih lama karena misalkan di sini dia edge-nya banyak gitu ya, dia harus melakukan looping dulu kan sampai edge yang terakhir baru di-insert. Nah, cara mudahnya ya udah kita langsung insert dia sebagai yang pertama aja gitu biar gampang. Nah, itu kalau dia berupa array. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, harusnya aman ya. Yang masih aman ya. Nah, terus nah ini tadi algoritmanya. Jadi di allocate dulu, bla bla bla, kemudian di set itunya. Nah, kemudian next dari new edge tersebut kita set menjadi indeks tertentu, kemudian indeks tertentu kita set ke new p-nya. Nah, kemudian ada representasi multi-linked list. Kalau tadi kan array of linked list, sekarang dia benar-benar multi-linked list. Nah, di sini eh kita punya list cuman satu list. Nah, parentnya itu adalah si node-nya A, B, C, D, E. Kemudian di sini setiap node itu, setiap parentnya dia punya child first dari edge-nya. Misalnya di sini C, berarti si A ini dia terhubungnya ke C sama ke D karena dia di sini tuh berarah ya. Nah, sama aja sih sebenarnya, cuma di sini dia representasinya ke multilinguis bukan array lagi. Cara insertnya bagaimana? Sama aja. Kita insertnya sebagai first first dari edge-nya dulu, next-nya ke ini dulu. Nah, baru si first-nya kita set ke yang new. Sama aja. Nah, kemudian untuk ADT-nya dia ada 3 ya. Di sini ada ID-nya atau bisa dibilang infonya atau nama dari vertex-nya, bebas apalah kalian penamaannya. Kemudian di sini ada ukurannya atau bobotnya. Nah, di sini dia first first edge-nya. Nah, tapi di sini kita punya dua tipe nih. Ada vertex dan ada edge. Walaupun dia bentukannya sama ya. Di sini ada 3 kotak. Nah, di sini juga 3 kotak. Tapi representasinya beda. Di sini dia nampung ID sama. Di sini dia nampung bobotnya. Nah, di sini dia nampung next-nya. Nah, kalau kita cuman pakai satu aja, misalkan di sini apa ya? Misalkan di sini not gitu. Nah, jadi representasinya agak beda nanti jadinya. Kalau ID di sini ID, kemudian di sini bukan bobot ya, di sini tuh next. Nah, kalau kita pakai satu node itu akan sulit karena vertex dan edge itu dia beda strukturnya. Kalau vertex dia kan ID dulu, kemudian next ya untuk menyimpan pointer ke vertex berikutnya. Sedangkan kalau edge itu kotak keduanya itu udah bobot, baru kotak ketiganya next. Gitu. Makanya di sini kita harus bikin dua tipe. Ada vertex sama si edge-nya.
Nah, ini untuk nambahin edge, algoritmanya sama, kita alokasikan dulu. Kemudian kita set ID-nya, bobotnya, kemudian next-nya itu adalah kita set dari first edge dari si vertex asalnya yang mau kita tambahkan si edge-nya. Kemudian baru kita ubah first dari edge dari si vertex-nya ke edge yang baru tersebut. Sama aja sih sebenarnya. Hmm, oke. Nah, kemudian ada representasi yang dia seperti ini. Jadi dia punya dua list. Kalau tadi kan dia cukup satu list saja. Nah, ini satu list saja. Tapi dia ada parent-nya, ada child-nya gitu. Nah, kalau di sini dia ada dua list. Ada list untuk si vertex, ada list untuk si edge-nya. Nah, di sini sedikit lebih rumit kalau digambarkan seperti ini, tapi sebenarnya nggak terlalu rumit amat sih. Nah, di sini yang pertama untuk kita tampung dulu vertex-vertexnya, jadi si A sampai E ini kita tampung. Kemudian di sini baru kita punya list khusus untuk si edge-nya aja. Misalkan di sini eh, yang edge pertama berarti kan di sini dia menghubungkan A dengan C gitu. Berarti yang ini nih. Nah, yang AC ini. Nah, ini sebenarnya nggak ada artinya apakah harus urut dan lain-lain nggak perlu karena di sini kan dia linkis harus terhubung gitu ya. Jadi di sini untuk menghubungkan aja. Untuk urutan itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Nah, di sini juga A ke D berarti yang ini gitu. Ya gitulah multi-link list gitu. Yang pertama list pertama untuk menampung vertexnya, list kedua itu khusus untuk menampung si edge-nya aja. Nah, ADT-nya berarti yang pertama untuk si vertex itu ADT-nya berarti kita punya info atau ID atau apapun lah itu namanya atau ID ya tipenya apa misalkan chart atau integer atau apa. Kemudian kita punya next-nya. Next-nya itu address. Address ke vertex. Nah, kemudian kita punya untuk yang edge-nya. Berarti yang pertama adalah, nah di sini dia ada beberapa representasi lagi, tapi di sini kalau dilihat dari gambarnya, dia menyimpan address ya. Misalkan di sini apa? Misalkan di sini asalnya gitu ya, namanya bebas. Misalkan asalnya di sini ya dia adalah address dari vertex. Kemudian tujuan juga address ke vertex. Nah, kemudian next-nya adalah address to edge. Nah, jadi ada dua ya, address vertex sama address edge. Oke, sampai sini aman ya, aman, aman lah. Ini yang tadi ya ADT-nya. Nah, ada dua, nampung ID sama next-nya. Nah, di sini vertex atau vertex 2-nya, kemudian next edge-nya. Oke, ini untuk yang get vertex yang seperti itu. Oh, masih ada. Nah, balik lagi ya ke awal. Oke, itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini nih yang lumayan agak banyak sih slide-nya. Mm-mm.
Nah, di sini ada beda lagi. eh di sini dia ini sama seperti tadi, ya, ada infonya atau ID-nya, kemudian first edge-nya, kemudian next-nya, ini masih sama. Nah, kemudian ada eh, dua representasi sebenarnya. Yang pertama, untuk si edge-nya itu dia nampung ID, ya, atau info. Dia langsung nyimpan si value dari si vertex-nya. Misalnya di sini B, C, atau D. Nah, ada juga yang berupa yaitu nyimpan si alamat vertex-nya. Nah, jadi di sini dia bukan nyimpan info, tapi di sini dia nyimpan address si vertex-nya. Nah, kalau saya eh, lebih lebih suka cara yang ini gitu. Kenapa? Karena kalau di sini, hmm, ya namanya kalau keisengan gitu ya, karena kita kita sebagai software engineering harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan di sini saya masukin G. Nah, G itu kan nggak ada di si vertex-nya. Jadi pas nge-insert bisa aja di sini infonya saya set G. Nah, itu kan jadi nggak logis nanti si struktur datanya. Atau mungkin pas kita nge-insert bisa aja kita cek dulu ada nggak di list ini yang infonya itu atau ID-nya G. Nah, tapi kan mungkin ada aja celah-celahnya gitu. Nah, dibandingkan kalau dengan ini, dia langsung nyimpan address si vertex-nya. Jadi di sini nggak bisa maksudnya meminimalisir lah. Kalau tadi kita langsung bisa ngeset infonya itu dengan data lain yang mungkin nggak ada di si G. Nah, tapi dengan kita langsung merujuk si address si vertex-nya, nah ini lebih meminimalisir lagi. Nah, di sini kita tahu, oh di sini dia address menuju kemana. Misalkan di sini ke D gitu. Jadi lebih meminimalisir gitu. Apalagi ini sama aja. Nah, jadi ini bedanya kalau dia berupa info langsung info. Nah, jadi yang address cuman di nextnya ini aja. Kalau dia nyimpannya address, nanti dia gambarnya nanti seperti ini. Dia langsung eh, panah ke vertex-nya. Cuman sih biasanya waktu praktikum atau UAS biasanya sih pakai representasi yang seperti ini. Ini apalagi ya yang penting, ya ini ada beberapa ADT-ADT yang bisa dilakukan di graph. Ada untuk membuat grafnya kita cuman menolkan aja si pointer utamanya. Alokasi node sama seperti link list pada umumnya. Alokasi edge juga sama. Nah, di sini kita new on node-nya. Kemudian ada find, cari node-nya itu ya seperti kita searching di link list. Nah, ini insert last edge-nya, connecting. Nah, ini untuk menambahkan edge baru ke vertex. Nah, di sini ada delete edge, disconnecting, delete node, show tetangga gitu ya. Ya lebih kurang sama sih. Apalagi ya, apalagi di sini lebih ke algoritma-algoritma aja bisa kalian praktekkan. Contohnya di sini kalau disconnecting, dia terima grafnya, kemudian node satu, node 2.
Disconnecting tadi dia untuk apa? Disconnecting atau delete si edge. Sama aja ya dengan delete edge berarti. Oh, delete dua elemen child dari dua elemen. Nanti yang terputus. Oh ya, jadi dua node yang terputus. Hmm. Oke, kita coba di sini. Kita punya kalau disconnecting itu kita punya node seperti ini, kemudian tahapan disconnecting node satu dengan node 2. Eh, 1 dan 2 itu apa node-nya? Nggak dikasih tahu ya. Oke, berarti di sini dia mencari dulu lokasi node pertama dengan node keduanya. Mungkin di sini yang bakal dihapus si B dan si D ini ya. Kita cek. Oh iya ya, misalkan node satunya B, node 2-nya D. Nah, nanti kita cari dulu itu pakai algoritma searching seperti di list biasanya. Kemudian kita mencari eh, pada karena di sini tuh disconnectingnya mungkin untuk ini ya, lebih terkhusus untuk graf yang tidak berarah. Ya, karena kalau graf yang tidak berarah, tiap tiap vertex kan dia ada edge yang sama gitu ya. Misalkan di sini B sama D, berarti di B dia ada D, di D dia juga ada B. Nah, ketika kita melakukan disconnect berarti kita menghapus D di B dan B di D. Kalau dia ngedelete edge doang, itu untuk yang terarah, misalkan A ke B, berarti kan si B itu cuma ada di vertex si A. Di vertex B ini belum tentu ada A karena dia arah kan. Ada tanda panahnya. Nah, di sini kita mencari dulu eh, chart dari node satu yang berisi info dari node kedua. Jadi di sini misalkan kita yang pertama si B kita cari dulu di dalam si B ini. Kemudian kita kalau udah ketemu kita hapus. Kita putuskan dulu. Kemudian kita baru ke node yang keduanya. Ketemu baru kita putuskan disconnect. Ya, jadi seperti itu. Tadi kalau algoritmanya, nah di sini kita cari dulu ya edge pertama sama edge yang keduanya. Kalau dia nggak nol, kita delete itu. Oke, terus yang terakhir hmm, BFS sama DFS. Nah ini kalian udah diajarin atau belum? Yang cara kerja BFS dan DFS di graph. Baru teorinya, Kak. Apa? Baru teorinya. Baru teorinya. Ya, ya gitu. Aku mau ngejelasin cuman susah ini pakai mouse coret-coretnya. Jadi intinya ya gitu. Jadi gini ya, kalau BFS, aku ingatnya yang BFS. Kalau yang DFS tuh ingat cara carinya, cuman apa detail dari algoritmanya itu lupa gitu ya. Mungkin kita fokus ke BFS ini aja. Jadi kalau BFS itu dia dikunjungi dulu semua tetangganya. Ada ya. Oke, aku coba usahakan. Nah, di sini new slide kosong. Ini kita copy. Paste. Eh,
Nah, jadi di BFS ini dia ngunjungi dulu semua ketetanggaannya. Nah, sampai semuanya berakhir, sampai semua si node-nya terkunjungi. Misalkan di sini dimulai dari 4. Nah, 4 ini eh, kalau kita lihat ya di algoritmanya sebenarnya kita membutuhkan queue. Nah, kemudian eh, yang pertama kita lakukan NQ dari si vertex utamanya yang sebagai titik awal kita melakukan apa searchingnya. Kemudian eh, nah di sini kalau dia belum dikunjungi si vertexnya maka kita kunjungi dulu. Kemudian untuk semua tetangga dari si node tersebut itu kita cek lagi kalau dia udah dikunjungi atau belum. Kalau belum dikunjungi, dia masuk ke antrian lagi gitu algoritmanya. Oke, eh, misalkan di sini aku punya queue, kemudian punya tadi apa aja ada Q, X sama W. Ada X sama ada W-nya. Kalau X itu tadi dia untuk ngelakuin DQNQ-nya. Kalau W itu dia untuk tetangga dari si X. Oke. Nah, dia dimulai dari titik awal. Titik awalnya kan di sini 4 ya. Nah, 4. Nah, kemudian di selanjutnya setelah di NQ dimasukkan ke antrian, kita masuk ke looping selama si antriannya itu nggak kosong. Kemudian, nah di sini dia melakukan DQ dari si Q-nya, kemudian dicek. Oke, biar gampang, ini aku coba SS ya kodenya. Kita masukkan ke sini biar nggak bolak-balik. Karena kalau aku ngejelasin ngoding sih sebenarnya nggak bakal terpakai lagi kan. Karena praktikum kalian udah, kemudian di ini juga nggak bakal ngoding, jadi mending kita ngulik ini aja. Nah, ada Q, ada X, Y. Nah, di sini kita NQ dulu. Nah, ingat ya langkah pertamanya kita NQ ke Q-nya, si vertex-nya. Tadi kan vertex-nya dimulai dari 4 ya, dimulai dari 4. Nah, 4 ini masuk dulu ke Q. Kemudian eh, di sini dicek. Ntar, di sini ada eh, penanda lah gitu ya. eh, Visit. Nah, di sini visit untuk nampung Q-Q mana aja yang udah di visit. Nah, di sini kan di DQ dulu ya si Q-nya disimpan ke dalam X. Dia masuk ke perulangan dulu karena Q-nya sekarang nggak nol ya, ada nilai 4. Kemudian si Q ini dia di DQ. Di DQ disimpan ke dalam X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dicek dia udah di visit atau belum. Nah, karena di visitnya masih kosong, berarti belum ada yang di visit, ya udah kita langsung visit atau kita cetak lah si 4-nya itu. Nah, kemudian se- untuk semua tetangga dari si X ini, kita catat dulu tetangganya itu ada satu, ada dua, ya, ada satu, ada dua, ada 10, atau mau terurut berdasarkan tergesernya bebas. Misalnya di sini satu, dua, lima, 10, lima, 10, dua, tiga, empat, ya, ada 4. Nah, kemudian untuk setiap tetangganya itu kita cek dia udah divisit atau belum. Nah, di sini kita cek kalau satunya belum dikunjungi, maka kita masukin ke antrian. Nah, gitu juga duanya juga belum dikunjungi, masuk ke antrian. 5 juga, nah 10 juga. Oke, nah ini udah beres. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan NQ, semua tetangga dari si X ini, kita masuk ke looping lagi. Karena Q-nya sekarang makin banyak ya, berarti kan belum kosong.
kita harus melakukan loopingnya sampai si antrian ini habis. Selanjutnya, X-nya menjadi 1. Ya. Si 1 ini di DQ, disimpan ke X. Kemudian dicek dia udah dikunjungi atau belum. Kalau belum, kita visit. Nah, kemudian kita cek tetangga dari 1 itu siapa aja. Nah, tetangganya kan ada 4, ada 5, ada mana tadi? 4, 5, sama 9. Nah, di sini dicek tetangganya dulu. Tetangganya yang pertama ada 4. 4 itu udah divisir atau belum? Nah, kalau udah, berarti kita abaikan. Ya, kita abaikan. Ya, ya 5 ini udah divisir atau belum? Nah, karena 5 belum divisit, dia masuk lagi ke antrian. Nah, ini untuk antrian ini sebenarnya algoritma itu tergantung yang desain ya. Misalkan di sini kan 5 udah ada nih di antrian. Nah, nanti kalau ada pengecekan, misalkan di 5 itu udah ada di antrian, nggak usah dimasukin lagi gitu. Atau tetap dimasukin, itu bebas saja sih sebenarnya. Nah, kemudian 9. 9 itu udah divisit atau belum? Nah, kalau belum, masuk lagi ke antrian. Nah, gitu terus. Selanjutnya, si 2 lagi. 2 kita DQ, masukin ke X. Nah, kalau 2 ini belum divisit, maka kita cetak. Nah, kemudian di sini untuk tetangga 2 itu ada 4 sama 6. Nah, di sini 4 sama 6. Nah, kita lihat 4 udah divisit, kita biarkan saja. Nah, kalau 6 dia belum divisit, maka masukin ke antrian. Nah, itu terus. Kemudian 5 di DQ masuk ke sini. 5 udah dikunjungi atau belum? Kalau belum, di sini masuk dia. Kemudian untuk tetangga dari 5 itu siapa aja? Ada 1, ada 4, ada 1, 4, 1, 3, 4, 8. Nah, di sini dicek kalau 1 dia udah dikunjungi, kita biarkan. Kalau 3 belum, masuk dia ke antrian lagi. Kalau 4 ya udah dibiarkan. Kalau 8 belum, masuk ke antrian lagi. Nah, gitu terus. Nah, selanjutnya yang 10. 10 belum divisit, dicetak. Nah, tetangga 10 siapa aja? Ada 3 sama 4. Nah, di sini dicek lagi kalau 3 belum dicetak, masuk dia ke antrian. Kalau 4 udah dibiarkan saja. Nah, ntar ini kita hapus dulu biar nggak kepanjangan. Tadi terakhir sampai 10 ya. Nah, lanjut ke antrian berikutnya, itu 5. Nah, 5 dicek, udah dikunjungi belum? Nah, di sini udah ada 5. Berarti kalau dia udah dikunjungin, ya udah diabaikan, kita masuk ke antrian berikutnya. Antrian berikutnya adalah 9. Jadi sekarang si X-nya adalah 9. Nah, kalau 9 kita cek udah dikunjungi atau belum. Nah, sama terus kalau belum dicetak, kemudian dicek tetangga 9 itu siapa aja. Ada 1 sama 6. Nah, kalau 1 udah dicetak kita abaikan. Yang 6 belum dicetak, berarti masuk ke antrian lagi. Dah, terus 9 lanjut ke yang 6. 6 belum dikunjungi, ya, masuk dia. Kemudian dicek tetangga 6 itu siapa aja. Ada 2, 8, sama 9. 2, 8, 9. 2 udah dikunjungi, 8 belum, masuk dia ke antrian lagi. 9 udah diabaikan. Nah, sekarang lanjut ke 3. 3 belum divisit, kita visit. Kemudian tetangga dari 3 itu ada 5, 8, 10. 5, 8, 10. Nah, 5 udah dikunjungi, kita biarkan. 8 belum dikunjungi, masuk lagi dia ke antrian. 10 udah dikunjungi, kita abaikan. Dah, lanjut ke 8. Nah, 8 karena belum dikunjungi, kita kunjungi. Kemudian tetangga dari 8 itu, wah ada banyak nih. Ada 3,
ada 5, 6, 7. Nah, di sini dicek. 3 udah dikunjungi, kita abaikan. 5 udah dikunjungi, kita abaikan. 6 udah dikunjungi, kita abaikan. Nah, 7 belum. Dia masuk ke antrian. Oke, nah gitu. Nah, ini kita hapus lagi biar enggak. Sampai 8 ya, sampai 8. Nah, 8 tadi udah, kemudian 3. 3 itu udah dikunjungi. Nah, kita abaikan. Lanjut ke antrian berikutnya, ada 6. 6 juga udah dikunjungi, kita abaikan. Selanjutnya 8. Nah, 8 udah dikunjungi, kita abaikan lagi. Lanjut ke antrian berikutnya masih 8, karena udah kita abaikan juga, kita skip. Sekarang 7. Nah, 7 belum dikunjungi. Berarti dia di visit, kemudian kita cek di tanggal 7 itu siapa aja, cuman 8 ternyata. Nah, 8 udah di visit, maka dia nggak masuk lagi ke antrian. Nah, ini sudah, berarti sekarang antriannya udah beres, udah habis semua. Berarti urutan dia mengunjungi si vertex-nya, kalau dia dimulai dari 4, pakai algoritma BFS adalah 4, 1, 2, 5, 10, 9, 6, 3, 8, 7. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini sama apa enggak? Nah, kita cek ya. 4, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 10, 9, 6, 10, 9, 6, 3, 8, 7. 3, 8, 7. Nah, gitu. Sama. Nah, itu untuk BFS. Dia mengunjungi dulu semua ketetanggaannya. Baru dia lanjut ke vertex berikutnya. Kalau DFS ini, aku lupa sih. DFS itu dia melintasi seluruh simpul atau mencari simpul tertentu. Keywordnya tuh dia kalau nggak salah dia karena dia deep, dia, nah ini, dia akan mengeksplor sebuah simpul. Jadi satu simpul dikun- dikunjungi secara mendalam dulu. Misalnya di sini dari 4, misalnya yang dikunjungi 1. Nah, dari 1, dia lanjut apa? Misalkan 5. 5 apa? Misalkan 3. eh, ya 3 atau kemudian 8, 6, 2. Nah, gitu terus. Pokoknya dia nggak pindah-pindah. Dia satu jalur dulu. 4, 1, 5, 3, 8, 6, 2. Nah, kalau udah mentok baru dia balik lagi cari yang belum dikunjungi gitu. Nah, itu DFS. Nanti silakan kalian kalian pelajari sendiri. Di sini juga udah ada algoritmanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman bang, aman. Ya, aman ya. Oke, untuk yang graph ada udah aman lah ya. Untuk algoritmanya sama aja sih, gitu-gitu aja, insert, first, nah gitu-gitulah. Terakhir kita coba lihat soal asesmen tahun yang lalu di LMS harusnya ada ya di sini kumpulan soal UAS. Hmm, oh ini tahun 18-19. Kita coba tahun yang kemarin ya ini ya 2024, 2025 ganjil. Nah, oh gimana ya coba caranya? Hah, jadi di sini dia terdapat graf yang berarah dengan info type berupa string atau ID-nya ini. Beberapa node membutuhkan data dari node lain yang ditandai dengan arah panah.
dari node awal ke node tujuan itu memakan waktu eksekusi yang satuannya dalam satuan detik. Nah, di sini misalkan node B itu dapat dijalankan setelah mendapatkan hasil dari node A. Nah, node A ini membutuhkan waktu 5 detik untuk memberikan data kepada node B. Oke. Kemudian yang pertama kita disuruh menggambarkan graf menggunakan representasi multilingual ketetanggaan. Nah, multilingual ketetanggaan yang mana? Eh, oh, multilingual ketetanggaan berarti dia seperti ini, kemudian di dalamnya ada edge-nya. Oke. Eh, list parent-nya merupakan node di dalam grafnya, sementara list child-nya merupakan node tetangganya. Oke. Ini apa? Deklarasi struktur data graf tersebut. Oh, di sini udah ada info type-nya. Terus apa yang dibikin? Menggambarkan grafnya. Oke, kita coba ya menggambarkan grafnya. Oh, agak sulit. Coret-coret. Nah, kemudian dia ada ADT seperti ini. Nah, kita disuruh menggambarkan node-nya aja. Berarti kita di sini punya ini ya, grafnya. Punya grafnya. Kemudian kita punya node-nya itu ada 3 kotak. 3 kotak pembagiannya. Ada ID-nya atau infonya. Kemudian ada first edge-nya. Kemudian ada next-nya. Nah, di sini misalkan untuk A, untuk B, untuk C, nah D, E, nah ini E, F. Nah, ini untuk si node-nya. Kemudian elemen edge-nya itu dia ada 3 kotak juga ya. Ada ID, ada time-nya, sama next-nya. Oke, nah yang pertama yang si A ini dia cuma ada satu edge ya, yang dia itu menuju ke B. Jadi di sini kita cukup gambarkan seperti ini saja. Ups. Nah, nah di sini ID-nya misalkan dia di sini menuju ke B. Waktu eksekusinya adalah 5 detik. Nah, gitu ya. Kemudian dia karena cuma satu berarti di sini langsung 0. Nah, ini arahnya ke sini. Kemudian B sama aja, dia cuma satu ke D. Berarti di sini kita bikin
Yang gede, time-nya 3. Nah, next-nya 0. C, mana C? Nah, C nggak ada, berarti di sini langsung 0 aja. Kemudian untuk D ada 2 ya. Nah, ini terserah kita mau ke C dulu atau ke F ya, bebas. Sini misalkan kalau mau urut aja, berarti di sini kita ke C dulu, yang bobotnya itu 8. Kemudian next-nya ya ke F, bobotnya 7. Nah, ini 0. E juga 2, dia ke A sama ke F. A itu bobotnya 2, kemudian F, kalau F dia bobotnya 3. Nah, ini 0, ini dihubungkan, ini dihubungkan. Dan terakhir F itu cuma satu, dia ke C. Ini ke sini, C ukurannya 5. Nah, ini 0. Oke, nah lebih kurang untuk jawaban yang A seperti ini. Kita menggambarkan aja kan ya grafnya dalam representasi list ketetanggaan. Nah, algoritma untuk menghitung degree-nya, misalkan di sini aku mau menghitung degree F. Nah, caranya gampang aja. Yang pertama kita ke node F dulu. Nah, di sini kita hitung ada berapa isi isi edge-nya. Misalkan di sini ada satu. Kemudian it- setelah itu baru kita ngitung degree out-nya. Untuk degree in-nya, udah berarti kita telusuri semua node-nya. Misalkan dari A dulu, ada nggak di sini F? Nah, kalau nggak ada lanjut. Ini nggak ada, di sini ada satu nih F, maka ditambah satu di 2. Kemudian di E ada lagi F nih, berarti tambah satu lagi, jadi 3. Berarti degree dari si F ada 3. Nah, algoritmanya gitu. Nanti silahkan ya kalian implementasikan lah bagaimana codingannya. Ya pokoknya caranya kita kita cari dulu di mana node CF, kemudian kita hitung berapa childnya atau edge di CF itu. Kemudian kita cari setiap node ada nggak dia terhubung ke F gitu. Oke, itu untuk soal A. Lanjut lagi. Yang soal A ini ada pertanyaan dulu. Aman sih Bang. Aman ya, masih menggambarkan. Ya, aman ya. Hmm. Kalau aman, kita soal berikutnya. eh Di sini diasumsikan sudah tersedia fungsi untuk nge-create edge untuk mencari node. Nah, di sini dia mengembalikan alamat edge-nya, di sini juga dia mengembalikan alamat node-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk implementasikan prosedur insert new edge. Ya, insert new edge. Di sini namanya ini kita copy aja. Kita connecting juga. Eh,
Ah, ini aja deh, sublime text. Ish. Oke, prosedur insert new age. Nah, di sini dia initial state-nya terdefinisi sebuah graf yang tidak kosong. Nah, ini yang perlu ditekankan lagi nih ke teman-teman. Jangan lupa baca IS sama FS-nya. Nah, ini tergantung banget nanti ketika kalian ngerjain tugas, UAS atau UTS itu ini bisa menjadi petunjuk dan juga bisa menjadi jebakan. Contohnya kemarin aku ngeperiksa nilai strukdat kalian di initial state-nya itu misalkan asumsinya grafnya adalah kosong gitu. Graf mungkin kosong gitu. Nah, itu perlu dicek if kosong-kosongannya gitu. Jangan langsung ke algoritma intinya. Atau misalkan if grafnya asumsinya minimal ada satu data gitu misalkan. Nah, berarti kita nggak perlu ngecek dia kosong gitu. Nah, itu silahkan diperhatikan lagi si initial state sama eh, final state-nya. Untuk kamus kita kosongkan dulu, kita ke algoritma ini, insert new edge. Nah, di sini ya terdefinisi sebuah graf yang tidak kosong. Nah, berarti kita nggak perlu ngecek dia kosong apa enggak. Karena di sini udah dikasih tahu grafnya nggak kosong. Kemudian alamat elemen modul yang akan diinsertkan elemen edge baru. Dan alamat edge baru tersebut. Elemen edge menjadi anak pertama dari elemen modul tersebut. Oke, berarti di sini algoritma ini adalah untuk kita menambahkan eh, elemen baru di sini ya, edge baru di sini. Nah, di sini juga ada address node-nya sama address edge-nya. Ya udah, berarti di sini kita find dulu. Di sini dia udah address node ya. Berarti ya udah, yang disediain di sini dia apa aja? Tadi dia create new edge sama find node. Nah, masalahnya di sini dia udah berupa address semua nih dikirim. Berarti kita nggak perlu pakai create new edge sama find node lagi. Nah, insert new edge berarti langsung aja kita next dari si E itu new edge-nya. Kita set dengan first, jadi apa? ADT-nya first edge ya. First edge dari si N itu, address node-nya. Kemudian ya udah first dari edge kita set menjadi udah segini doang. Kok gampang ya? Ntar insert new edge. Harusnya itu ya kalau insert new edge. Kok kayak gak yakin gitu. Insert. Kalau ini dia kan nge-insert paling akhir. Kalau di soal tadi disuruh final state-nya elemen edge menjadi anak pertama. Ya udah berarti emang segini algoritmanya. Next dari si edge-nya itu first dari si edge yang saat ini. Kemudian first dari edge-nya kita set menjadi elemen yang baru. Itu. Ya, gitulah. Oke. Dari kalian aman kan ini ya? Nggak ada salah kan? Harusnya sih ya gini ya. Oke. Itu ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Segampang cuma dua baris ini doang. Kemudian connecting. Connecting kita punya graph.
Kemudian ada ID asal, ID tujuan berupa chart. Kemudian ada waktunya integer. Nah, di sini connecting terdefinisi sebuah graf yang tidak kosong. ID node asalnya, kemudian ID node tujuan, dan waktu eksekusi dari node asal ke node tujuan. Di sini dia grafnya graf berarah kan tadi. Ya, graf berarah. Kita close ini aja. Nah, dari node asal ke node tujuan terhubung sebuah edge. Sebenarnya sama aja sih dengan ini algoritmanya. Elemen baru tersebut dimasukkan sebagai elemen pertama juga tuh. Ya udah, tapi di sini kita cuman ID asal sama ID tujuan. Oh, I see. Di sini kita punya dua fungsi ya, create new edge sama find node. Ya udah, di sini kita panggil aja create new edge. Nah, parameternya ada ID-nya, ada time-nya. ID-nya adalah si ID asal, si ID tujuan. ID tujuan. Kemudian waktunya itu time. Misalkan di sini kita punya P atau E, itu dia tipenya address edge. Nah, si E ini kita ambil dari create new edge. Kemudian misalkan di sini vertex sama dengan address node atau node deh biar gampang juga. Nah, node ini kita lakukan. Nah, di sini kan kita cuma menerima ID asalnya aja. Nah, kita nggak tahu alamat memori si ID asalnya itu berapa. Misalkan ID asalnya ini katakanlah F gitu. Nah, F itu berapa alamat memorinya? Nah, di sini kita udah ada nih fungsi find node. Ya udah, tinggal kita panggil aja find node. Nah, di sini dia terima parameter graph sama ID-nya. Di sini G ID asal. Nah, di sini kan di address node ya, berarti udah pas nih. Nah, kemudian kalau dia, nah di sini kalau kalian mau ngecek sih nggak apa-apa juga, tapi lebih lebih baik juga sih. Misalnya di sini n dia tidak sama dengan 0, dan misalkan di sini kan ID asalnya dibikin misalkan apa yang nggak ada di sini. Misalkan G gitu. G kan nggak ada ya di grafnya, berarti kan kita perlu ngecek dulu. Kalau dia nggak 0, maka kita lakukan insert new edge ini. Insert new edge dari graph. Nah, node sama edge. Itu. Sini n prosedur. N prosedur. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Masih gampang sih. Kenapa gampang ya UASnya? Jadi untuknya connecting, untuk ngepastiin lagi, coba kita cek di sini. Kalau connecting itu ya dia alokasi, kemudian insert class edge ya. Kemudian karena di sini grafnya dia nggak berarah, makanya di sini dia nge-insert dua kali ke node yang asal sama node tujuan. Nah, tapi karena kita node-nya itu graf kita itu dia berarah, cukup kita insertkan dari node mana tadi? Dari node asalnya aja. Jadi di sini kita create dulu new edge karena di sini fungsinya udah ada, asumsinya udah ada kata di soal. Kemudian di sini kita cari node-nya dari ID asal itu. Kalau dia nggak nol, maka kita lakukan insert new edge dan ke graph yang kita insert itu ke node ini, hasil kita cari, kemudian yang di-insert adalah edge yang baru kita bikin. Nah, seperti itu. Gitu doang UASnya.
Ada pertanyaan dulu nggak? Bang, izin nanya dikit bang. Apa? Mau nanya bagian mungkin tadi yang di awal-awal yang kita mengkoneksikan apa? eh jadi si setiap vertex itu punya apa kan edge kan. Nah, berarti itu kalau misalnya nggak apa namanya? Nggak sesuai abjad pun itu udah aman kan bang? Itu nggak mempengaruhi grafnya kan? Nggak mempengaruhi. Oh, itu aja sih bang. Makasih bang. Oke. Jadi di sini bisa aja C dulu baru B, di sini bisa dulu D atau A, itu bebas sih. Atau mau secara urut berdasarkan waktunya, misalkan di sini. Tapi kembali lagi ke soal sih, kalau di soal yang nggak ada ketentuan, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh tapi di sini ada ketentuan deh kayaknya. Coba ya. Oh nggak ada deh. Ya bebas aja. Tapi kalau si soalnya nyebutkan untuk urutan dari si H-nya harus terurut dari terkecil dulu. Ya, itu silakan. Berarti kan kita cukup menambahkan pengecekan kan di sini. Jadi kita melakukan looping untuk setiap H-nya. Kemudian kita cek setiap H-nya lebih kecil atau lebih besarnya gitu. Kalau udah ketemu posisi yang pas baru kita insert ke situ. Gitu sih. Hmm. Oh, baru jam 9.48. Kok kalau online lama banget rasanya ya. Eh, Apalagi nih, ada yang mau tanyain kah? Oh, ini apa? BST setiap kan keluarga. Oke, kita bahas kalian ini deh ya, buat penutup. Kita punya tree seperti ini, kemudian kita deklarasikan struktur seperti ini, ada info type, ya nama sama umur, tipenya address, pointer to node, eh, tuliskan urutan not hasil penelusuran dengan pre-order, in-order, post-order, refill order untuk data nama keluarga. Oke, kita coba. Oke. Latihan. Aku mau nantangin satu orang atau siapa yang mau. Hmm, Nah, ini dia pakai binary search tree. Jadi dia udah terurut harusnya data terkecil sama terbesarnya. Nah, ini ya data terkecilnya dia ke kiri, data terbesar ke kanan. Nah, silakan teman-teman kalau mau menantang dirinya buat mengerjakan ini boleh. Boleh. Kalau nggak nanti aku coba spin wheel. Aku kasih waktu 5 menit deh dari sekarang. Jadi sampai 9.55. Kalau ada yang mau eh, kalau ada yang mau me- menjawab hasil traversal dari in order, pre-order, post order sama level order itu boleh boleh nanti open mic aja. Nah, ini nih soalnya. Tapi sampai 9.55 kalau nggak ada aku akan spin wheel ya supaya nggak aku dong yang bercerita di sini. Ya aku tunggu sampai 9.55.
Bang Zen ini satu orang langsung 4-4-nya, satu orang satu order, Bang. Kalau mau langsung per empatnya juga boleh. Boleh coba nggak, Bang? Oke, siapa? Abraham. Iya. Oke, nah, eh, loh mana tadi? Oke, apa dulu? Pre-order dulu. Yang pre-order, Bang. Hmm, Nah, apa? kalau pre-order itu dimulai dari root itu Hmm, Ina, hmm. Ira ya itu ya. An, Ari, Ina, Ina, Ira, baru Ina, Ira, Ira, baru Faye, Fei, Tini, Tini, Isa, Isa, baru Ali, Ali, Abi, Abi, Ani, Ani, Leni, Sari. Leni, Sari. Oke, kita cek. Kalau dia pre-order itu kan dia dari root dulu, kemudian dia menelusuri sisi kirinya dan nyambung ke sisi kanan. Nah, berarti kalau rootnya Ari, kemudian dia ke kiri. Nah, di sini dia root juga, dicetak Ina, kemudian Ira, kemudian Fei, Tini, ya betul, kemudian Isa, kemudian Ali, Abi, Ani, Leni, Sari. Oke, betul. Lanjut ke in order. Aku lagi di Bang. Atau yang Boleh? lain. Atau yang lain ada yang mau yang lain sebelum si ini si si Abraham lagi? Nggak ada. Oke, boleh. Abraham, lanjut. Oke, kalau in order dari left, berarti dari V, Apa? Fei, V, Ira, Ira, Tini, Tini, Ina, Ina, Isa, Sa, Ari, Ari, iya, ah, baru Abi, Abi, Leni, Leni, eh, bentar dong. Abi, hmm, kalau Leni, Ani, coba Ani Bang, Ani, kayak salah di main. situ. Ani, Coba dulu. Ani, left, root, right. Terus Sari Ali, kayaknya salah deh itu. Sari, Sari Ali, Ali, kayaknya salah di situ. Sari, Ali. Sari Itu. Ali, iya, kayak ada salah. Kita cek ya, karena dia dari root dulu, dari sisi Left, kiri dulu, kemudian root, terus sisi kanan. Jadi kalau paling kiri di sini kan V, kemudian dia ke root, itu Ira, kemudian ke kanan, bentar, ini, kemudian di sini Ina, betul, Isa, betul, kemudian Ari, kemudian di sini Abi, kemudian di sini harusnya Ali dulu. Ali ya. Ali. Oke, jadi setelah Abi, nah kan dia root, nah si Ali itu kan dia root ya. Nah, makanya si Ali dulu, kemudian ke sini. Nah, karena di sini dia ada sisi kirinya, maka si Leni dulu.
Nah, ini udah benar nih, si Leni dulu. Kemudian Leni, baru Ani, baru Sari, baru udah habis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, gitu. Selanjutnya post order. Kasih kesempatan yang lain, Bang. Yang lain boleh. Kalau nggak aku tunjuk nih. Nggak ada. Kayak aku tunjuk ya. Di sini ada. Aku bang, pengen nyoba Oke, boleh. untuk post order ya, Hmm, left, right, root. Eh, Pertama itu V, terus Tini, oke. Ini Ira, Ira, Isa, Sa, Isa, Ina, Ina, Abi, Abi, terus Leni, Eni, habis Leni, teman Leni, Sari, Sari, terus Ani, hmm, terus Ali, Ali. terus Ari. Left, Apa? Ari, Ari Ari. terakhir. Ari. Ya. Oke, kalau dia post order itu kan urutannya kiri, kanan, root. V, Tini, Ira, eh, kemudian Isa, betul, Ina, kemudian di sini, bentar, mana tadi sampai Isa ya, sampai Isa, kemudian ke kanan, Abi, Abi betul, kemudian Abi, Leni, Sari, Ani, Ali, Ari, oke, betul. Dia jadi kiri, kanan, root. Oke, terakhir level, ini gampang banget nih. Ya mau, gampang banget loh kalau level order mah. Oke, kalau tidak ada, aku coba random ya. Hmm, di sini ada Muhammad Zaki. Mau ngajak yang mana, Bang? Oh, ada banyak kah? Ada 3, Bang. Muhammad, ada 3. Muhammad Zaki aja. Oh, oke. Ya, level Jadi order. level order mulai dari Ari, Hmm, Ina, Ina, Ali, Ali, Ira, Ira, Isa, hmm, Abi, oke, Ani, ya. Pei. Terus, Itu apaan? Tini, Theo. Tini, Berarti ini Leno Leni, sama iya Tini. Tini, Leni, terus Sari. Iya. Ya, jadi kalau dia level order kan zigzag ya, Ari, Ina, Ali, Ari, pokoknya per level kita semua. Oke, thank you guys. Sini berarti udah beres nih untuk yang soal 1. Soal 2 ini algoritma untuk mencapai suatu node berdasarkan umur. Nah, jadi di sini cari umur, input X ini integer ya harusnya. Input output N itu berarti si node-nya. Berarti di sini address itu node-nya. Address node ya. Ya address saja. Oke, kita coba. Ada yang punya ide buat ini algoritmanya? Ini pakai rekursif pasti. Di sini dia integer. Berapa menit lagi kita? 25 ya. Oke. Ini address.
Nah, kalau udah ada input output buat apa lagi ini? Oke, nah cari umur. Misalkan di sini aku cari umur. Berapa yang ada di sini? Cari umur 15. Hari ini cari umur ini untuk apa? Berdasarkan nama atau apa ini? Kayaknya berdasarkan umur ya. Kalau berdasarkan nama sih nggak mustahil gitu ya, pencariannya pasti lama. Kita asumsikan ini carinya itu berdasarkan ini ya. Cari suatu not berdasarkan umur. Oh ya, berdasarkan umur. Oke. Umur, kemudian di sini notnya, misalkan di sini disimpan ke temporary. Ayo, ada yang bisa gimana algoritmanya cari umur? Oh, ini bukan n ini. Adakah? Oke, kita asumsikan di sini karena nggak jelas ya, rootnya itu diambil dari mana. Jadi saya asumsikan rootnya itu ada fungsi buat ngambil rootnya. Ya, anggaplah rootnya itu ada gitu ya. Root dari si tree-nya. Nah, pertama kita cek dulu if ya x-nya itu sama dengan root ya, atau di sini info dari si root. Ini kenapa input output ya? Harusnya di sini tuh ini kayaknya kesalahannya. Harusnya tuh di sini dia input output ya, oke lah. Tapi di sini tuh harusnya dia root ya buat mempermudahkan pencarian. Nanti di sini baru kembalian alamat memorinya. Nah, sekarang di sini info root dari info dari root ya, info dari root yang di atas ini saja. Info dari root dot umur, atau kalau info dari si rootnya itu 0, apa begini aja deh. Asumsinya nggak ada asumsi ya. Ya udah, anggaplah gini aja dulu. Nah, di sini kalau dia sama nilainya berarti kan udah ketemu langsung, ya udah langsung di return si rootnya. Else, nah di sini dicek lagi if x-nya lebih kecil dari info root umur, dan maka dia melakukan cari umur lagi. Cari umur dari si x-nya tetap, terus di sini dari si root. Nah, rootnya itu adalah sisi kiri dari si root yang saat ini. Tuh, oh ini jangan lupa return else else, maka dia cari di sisi kanan. Nah, segitu aja sih sebenarnya. Atau di sini juga ditambahin or info dari si rootnya atau rootnya sama dengan 0, sama dengan 0. Oke, itu. Eh, sampai di sini ada bingung algoritmanya. Jadi intinya kalau dia ketemu
si umurnya sesuai dengan info dari si rootnya, maka langsung di return. Atau kalau rootnya 0 ya udah di return aja 0 itu berarti artinya si datanya ketemu. Nah, tapi kalau nggak sama kita cek, kalau dia lebih kecil kita cari lagi rekursif ke sisi kiri, kalau dia lebih besar berarti cari ke sisi kanan. Dah gitu doang. Dan terakhir, dengan menggunakan prosedur function yang sudah tersedia pada soal 2B, boleh algoritma untuk menampilkan nama orang dengan umur paling muda. Sebenarnya kalau dia paling muda berarti kan eh, paling muda kan berarti kan harusnya yang dicari adalah paling kiri ini ya, paling bawah di sini. Kita bisa menggunakan hmm, kenapa dia merujuknya menggunakan algoritma yang menampilkan dari algoritma 2B. Paling muda berarti kan harus paling sisi kiri. Kalau dia pakai gimana caranya? Kalau dia pakai fungsi ini, kan kita harus tahu umur yang kita cari itu berapa. Sedangkan di sini adalah menampilkan umur yang paling muda. Kita nggak tahu umur paling muda itu berapa. Tapi kalau kita pakai cari umur ini, kita harus tahu umur yang kita cari itu berapa. Nggak tahu ya, mungkin ini penjelasan dari soalnya kurang gitu ya. Tapi intinya mah kalau mencari umur termuda itu cara bikin algoritma ya cara mencari cara algoritmanya yang kebayang sama aku tuh ini function misalkan termuda asik termuda. Termuda di sini dia langsung inputnya itu root aja, di sini return address, oke. Nah di sini kalau em, nah di sini harusnya dia pakai while live dari si rootnya tidak sama dengan 0. Tuh kalau dia nggak apa eh, maka kita cari lagi termuda. Hmm, iya nggak bisa harusnya sebenarnya. Ya coba. Tapi kalau aku kepikirannya tuh seperti ini. Termuda left dari si root. Root. Nah aku kepikirannya seperti ini sih. Mungkin kalau dari kalian ada saran boleh disampaikan. Jadi ada satu fungsi tersendiri untuk cari data yang usia yang termuda. Jadi di sini dia nerima rootnya, kemudian dilakukan perulangan selama sisi kirinya itu nggak nol. Kalau dia masih belum nol sisi kirinya, dia bakal eh di sini return ya. Yang ditanya di sini. Nah, selama dia nggak nol sisi kirinya, oh bukan bukan while tapi if. Nah, kalau dia sisi kirinya nggak nol, maka kita return lagi cari yang termuda dari sisi kirinya. Gitu terus sampai kalau dia udah else, terusnya pakai else ya. Else return root.
Nah, jadi kalau dia 0, berarti kita jalankan root yang saat ini gitu. Paham nggak? Jadi gini, jadi pertama dari root gitu kan. Nah, dicek sisi kirinya tuh kosong apa enggak. Kalau nggak kosong, maka dia cari ke kiri lagi. Kalau nggak kosong, cari kiri lagi. Kalau nggak kosong, cari ke kiri lagi. Nah, di sini sisi kirinya udah kosong. Berarti dia langsung menjalankan root yang saat ini, yaitu si pay ini gitu. Nah, aku nggak kebayang kalau harus menerapkan fungsi yang cari umur ini gitu. Karena kayaknya ini udah dua hal yang berbeda. Kalau ini dia cari umur berdasarkan si umurnya udah jelas, tapi di sini tuh dia umur termuda. Kita nggak tahu umur termudanya itu berapa. Mungkin kalau kalian punya ide buat nerapin si cari umur itu juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, paling itu ya untuk pembahasan soal UAS. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada ya. Oke, kalau diam berarti kan nggak ada ya. Eh, Oke, sedikit pengumuman. Share screen dulu. Stop record.